Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kalian yang belum mendengarkan cerita Ipin dari awal, di part satunya kalian bisa mampir ke channel kita untuk mengklik di part satunya tentang si Ipin ini. Oke, gue lanjutin ceritanya nih tentang ponakan gue yang hilang di gunung di Lembah Tebus. Di saat itu tuh gue dan keluarga gue dan tim gue tuh panik kan melihat si Mila itu benar-benar histeris banget. Karena kebetulan kan yang gue bilang, bukan kebetulan yang maksud gue, si Mila ini udah meriksa si Ipin di parkiran mobil dan gak ada gitu. Nah itu kan bikin dia panik, ditambah nanyain gue soal si Ipin, nanyain yang lain juga soal si Ipin, dan jawabannya pun sama, tidak melihat si Ipin. Di situ Mila benar-benar apa ya? Jadi tuh Mila nangis jadi-jadinya di situ. Benar-benar apa ya? Gak kekontrol dah dirinya tuh. Sampai teriak-teriakan, Ipin, Ipin, pulang atuh. Pakai bahasa Sunda nih, Ipin, pulang atuh. Ibu siul, ibu takut. Wah benar-benar tuh teriakan ibu yang nyari anak tuh benar-benar nyayat hati banget gitu. Gue di situ tuh udah mulai panik. Mana di situ hujannya, gerimisnya makin gede, suasananya makin gelap, ya kan? Ditambah kejadian seperti ini nih, udah benar-benar kayak apa ya? Kayak berasa mimpi gitu. Kok ini bisa terjadi gitu sama gua gitu? Sama apa ya? Sama di kehidupan gua tuh terjadi gitu. Itu gua gak habis pikir gitu. Masa sih Ipin hilang di gunung gitu? Ini kan kisah yang sering gue denger gitu ya, di banyak-banyak kisah gitu. Kok bisa terjadi sama diri gue gitu yang gue alamin. Di situ tuh gue udah mulai panik gitu. Ditambah melihat kepanikan dari keluarga gue, ditambah si Mila udah gak kontrol gitu kan. Cuman situ yang gue takutin gini, kalau si Mila tetap di situ, gue ngerinya nih terjadi apa-apa sama si Mila, entah pingsan atau kesurupan yang namanya di tempat begitu ya, bisa terjadi hal apapun yang kita nggak inginkan ya. Gue ngambil keputusan, gue sama Bang Nye ngambil keputusan untuk si Mila dan semuanya nih balik ke parkiran gitu. Karena gerimisnya tuh makin gede banget gitu kan, udah mulai hujan malahan. Gue bilang udah lu pada balik ke sana biar si Ipin sama Bang Nye, gue sama Bang Nye nyari si Ipin di sini, gue coba gitu. Maksud gue biar gue nyari di Lembah Tebus, kalian bisa nyari di tempat yang lain gitu. Maksud gue bagi tugas gitu. Nah, sewaktu Mila dan keluarga gue dan Bangkit udah jalan menuju parkiran, gue sama Bang Ya ini balik lagi ke Batu Gede. Gue langsung ngomong ke Bang Ya, ya Allah Bang, ini kenapa gitu? Ini kenapa bisa begini sih Bang? Gue udah kayak blingsatan, udah gak jelas gitu kan. Udah gue dok kayak gue bilang gitu tuh, kayak mimpi gitu. Kejadian ini bener-bener kayak mimpi, kayak gak mungkin gitu bisa terjadi sama gue gitu. Aduh, gue udah makin puyeng di situ. Si Bang Yayit pun, ya gue bilang sih ya cukup dewasa, bijaksana juga untuk menyikapi sesuatu. Jadi lebih menenangkan gue gitu kan. Udah ente jangan panik begitu. Kalau ente panik, ente gak bisa berpikir tenang. Gue pun gak kenapa banyak. Ya gue coba untuk gak panik gitu. Walaupun rasanya tuh bener-bener yang gue bilang, mungkin kalian bisa ngerasain dah kalau pernah terjadi hal yang gak pernah terjadi di hidup lu tuh, tiba-tiba begitu tuh, boom. Di situ Bang Edi mulai nanya gue tuh, kan ente yang terakhir nih, yang maksudnya ngelihat si Ipin, ente terakhir ngeliat di mana? Bang Edi ngomong gitu. Itu gue jelasin loh. Gue bilang, Bang, pas gue lagi nyuci piring sama sendok, lagi bebenah nih, dan si Ipin posisi di batu besar ini nih. Gue bilang gitu kan, di batu besar ini Bang, di batu besar ini. Iya, gue bilang gitu. Dan itu gue gak ada hitungan detik Bang,
Gue selesai nyuci piring, gue sempat ngomong kan yang si Ipin, gue bilang jangan kemana-mana dong. Dan Ipin gue bilang jawab iya. Gue balik badan ke samping, naruh perabotan itu, gue bilang gitu. Nah, gue gulung tikar langsung. Ibunya nanya, gue bilang gitu. Ipin ke gue, dan gue bilang Ipin di batu. Terus tiba-tiba si Ipin gak ada. Gue berpikir, kok bisa gitu bang? Gue ngejelasin ke bangnya gitu, kok bisa gitu? Gue juga sempat nggak habis pikir, kok bisa nih anak jalan itu beberapa detik tiba-tiba hilang gitu. Terus bangnya cuma bilang, ya udah kita ke atas dulu ke tempat. Nah ternyata di atas juga ada toilet kan. Coba kita ke situ sambil cari si Ipin, mungkin dia di situ. Akhirnya gue ke atas, gue lihat di toilet memang nggak ada. Dan posisi saat itu udah mulai gelap dan hujan makin gede. Dan gue di situ berteduh lah sama Bang Ye. Akhirnya ya karena Bang Ye orang paham, ngerti dengan situasi kayak gitu, ya mungkin dengan bantuannya dia sebisa mungkin dia melakukan hal yang dia bisa gitu ya. Akhirnya dia ya kayak bermeditasi atau gimana, kayak mau menyambung komunikasi dengan alam lain lah, mungkin seperti itu ya. Di meditasi di situ agak lama sih ya, sekitar 15 menitan ya gua nunggu dia di situ. Dan gua di 15 menit itu pikiran gua udah kacau, udah mulai panik, bukan mulai panik lagi, udah kemana aja pikirannya. Setelah Bang Ye bukan sadar ya, maksudnya Bang Ye terbangun dari meditasinya itu, ya si Bang Ye ngajak gua ke atas lagi, coba kita ke atas yuk. Ayo deh bang, coba kita ke atas lagi sama gua nih, menuju tempat yang awal pencarian itu kan. Gua ke atas sama Bang Ye, sambil gua nanya gini, bang, sebetulnya si Ipin kemana? Nih anak hilang atau memang diculik sama penghuni sini, penunggu sini kan, gue bilang gitu. Ya, ente jangan berpikir macam-macam dulu, dia cuma jawab gitu. Coba kita cari dulu. Akhirnya karena hujan udah makin besar kan, arus dari sungai itu udah mulai apa ya, mulai besar gitu ya aliran sungai. Jadi udah sampai ujung banget, Bang Ye bilang ya udah kita ke bawah dulu deh, kayaknya bahaya nih kalau kita terusin. Udah ke bawah. Akhirnya kita ke bawah nih, ke batu besar itu kan. Di batu besar itu Bang Ye posisi di samping batu besar nih kan. Nah gua agak sedikit majuan, gua buka tas laptop gua ngambil HP ya kan. Karena terus gede HP gua giniin, gua lihat nggak ada sinyal. Gua coba untuk manggil, kalau di WhatsApp kan ada yang berdering, ada yang memanggil doang. Pas gua pencet merahnya koneksi buruk, berarti kan nggak ada jaringan dong. Nggak ada jaringan lagi, masukin lagi. Setelah beberapa detik kemudian gue nengok ke belakang, arahnya Bang Ye. Dia nggak ada, Bang Ye. Lu bayanginnya gelap, dia nggak ada, tiba-tiba di samping itu beberapa detik. Dan posisi gue lagi begitu kan. Gue mikir, di mana gitu ya? Mungkin dia di toilet kali duluan gitu kan. Gue coba cari di toilet, nggak ada. Makin gue udah panik lagi nih, kemana? Mungkin dia ngitari batu kali, atau gimana? Gue balik lagi ke batu gede yang tadi. Posisi Bang Ye berdiri kan, gue muter untuk batu, kagak ada juga. Makin gue udah makin stres di situ. Gue udah mulai panik, aduh kemana ini? Gue teriak dong, Bang Ye, kagak dijawab sama dia. Itu suasana tuh hening, makin serem. Karena posisinya udah gelap, hujan, makin serem. Gue ditinggal sendirian di situ. Ibarat kata tadi gue udah jatuh, ketiban tangga juga diinjek nih. Suasana udah sungai udah deras begitu, hujan, gelap, suasana mencekam, ditambah ponakan gue hilang. Balik lagi posisi batu besar yang awal-awal ketemu Bang Ye kan. Udah mulai putus asa.
Terus ngomong, aduh anjing ya, kok gini banget gitu ya. Akhirnya gue teriak nih kan, gue teriak lagi, Bang Yai lagi, Bang Yai, Bang Yai, Bang Yai, lalu cuma begini, tiba-tiba dia muncul di batu besar yang tadi gue cari, dia muncul, nggak muka berdosa banget kan, dia muncul, cuman ngomongin dong, ada apaan sih? Bayangin, dia cuma jawab gitu. Gue nanya dong, lu kemana? Aneh dicari batu sih. Di batu. Lah gue udah muter, nyariin lu kagak ada. Ente nggak ngeliat. Udah deh, gue gak peduli, yang penting gue udah ketemu aja sebenarnya. Iya ya. Si Ipin gimana? Bang Yai cuma ngomong, aneh belum mau dikasih. Aneh udah dapat laporan. Ipin udah ada di parkiran. Ya ngomongnya datar gitu. Terus gue disuruh telepon tuh Bang Yai. Pas gue mau mencet kan, panggil gitu ke Bangkit, bunyi dong telepon gue. Gue kaget tuh, alhamdulillah dapat sinyal kan, gue angkat. Benar si Bangkit, suara Bangkit. Woi balik, udah ketemu nih Ipin, udah balik. Ya alhamdulillah, lega banget itu di situ, lega selega-leganya orang. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya ketemu juga. Akhirnya gue ngasih informasi dong, ketemunya si Ipin sama Bang Yai. Bang, alhamdulillah ketemu nih Ipin. Iya, hah? Gitu, kan? Mikirin, ya orang kenapa ya? Gak ada rasa kegembiraan, gak ada rasa apapun, datar aja. Gue sih bodo amat dah, gue gak mikirin apa. Yang penting Ipin kalau ketemu lah. Dan rasa gue tuh dalam gue. Akhirnya karena air yang di sungai gue bilang makin deras, itu makin kacau di situ. Karena hujannya makin deras kan. Itu kayak air bah. Jadi kayak banjir bandang. Arus gede banget. Sampai di sungai itu ada batu yang gede, batu gede di situ sampai ketutup. Nah akhirnya gue gak pikir panjang lagi. Gue coba untuk jalan lagi nih. Pulang gitu kan, berdua sama dia. Gue jalan pulang. Itu jalan lama banget ya nih. Amat banget. Apa gue mikir karena hujan, dia takut licin jatuh kan. Ada pertanyaan-pertanyaan besar gitu ya di benak gue, di pikiran gue nih. Kepo pengen tahu sebenarnya terjadi sama si Ipin itu kenapa gitu kan. Akhirnya karena gue berdua sama dia kan, gue coba nanya kan, Bang Yai, sebenarnya Ipin itu hilang atau kenapa sih? Gue nanya gitu kan, diem, nggak jawab apa-apa, diem. Ya anak, gue diem aja gitu kan. Mungkin nggak dengar kali ya apa yang gue ngomongin karena hujan. Jadi Bang Yai, gue nanya lagi dengan pertanyaan sama, Ipin itu kenapa sih hilangnya? Hilang apa-apa gitu. Diem lagi. Perasaannya gue ngomong gede gitu, kok dia diem aja sih? Wah ini anak kacau nih, gue bilang gitu kan. Dikacangin. Gue ngomong lagi, Bang Yai, ini sebetulnya Ipin ini hilang atau gimana? Gue pengen tahu. Terus dia cuma, udah, nanti diem aja, jalan aja. Pikir gua, ini kenapa ya? Ada apa sih kalau ini anak tiba-tiba begini? Kesambet, nggak mungkin gua bilang gitu kan. Sama nih nggak mungkin. Apa gua yang kesasar ya? Dibawa sama Medi gitu kan, Angel Bang Yai nih bilang apa Medi? Karena dia kan awal-awal hilang nih kan, tiba-tiba muncul dari batu. Pikiran gue di situ malah kacau. Apa nih ada? Cuman Bang Yai gitu. Apa gue cuma dibikin halusinasi nih gue lagi jalan pulang? Apa gue yang tersesat gitu? Gue yang nyari orang, kenapa gue yang tersesat kan gitu? Jadi gak lucu nih gue pikiran gue. Aduh, pakai begini lagi ceritanya. Ya tapi sih, ya gue mikir berdoa aja lah, karena gue
nggak bisa yang gue lakuin, nggak bisa apa-apa. Coba berdoa lah, berdoa mah banyakin sholawat di situ, berdoa sampai tiba ke pintu loket awal kan, awal pembayaran. Udah mulai masih lega tuh, ini anak masih gimana kan. Akhirnya menuju ke parkiran, gue sempet iseng, gue liat kakinya, wah apa? Berarti ini orang dong, gue bilang gitu. Bodo gue bilang, yang penting gue bilahi aja lah, gue bilang. Akhirnya gue ketemu parkirannya udah lumayan banyak orang gitu ya, udah mulai ada warung-warung. Terus bangkit lagi, woi gitu. Alhamdulillah, berarti ini benar, bukannya gue tersesat gitu ya. Alhamdulillah. Nah, sampai di situ bangnya tetap diam dengan stekulnya dia, dinginnya dia. Gue nggak ngerti stekulnya dia itu kenapa. Gue nanya mau bangkit, ini anak tunggu di mana? Gue awal datang dia memang nggak ada. Setengah jam kemudian bahkan lebih, tiba-tiba gue nyari. Dia manggil gue, oh bangkit. Itu ya, si bangkit juga kaget kan. Lah ini anak ada di sini katanya. Tadi gue cari nggak ada, nggak pikir panjang lagi. Si bangkit langsung bilang, dari mana lu? Di posisi itu akhirnya kita memutuskan untuk balik ke tempatnya si Mila. Karena ngeliat Mila juga udah mulai sedikit tenang, si Ipin juga sedikit tenang. Alhamdulillahnya si Ipin nggak kurang satu apapun dengan kejadian itu, masih bisa tertawa. Habis kejadian itu ya alhamdulillah nggak kurang satu apapun dari segi mental dan fisiknya si Ipin dan gitu. Kita balik, udah sesampainya di tempat Mila, karena kan emang gue bilang tadi jaraknya kan nggak begitu jauh dari Gunung Buner ke tempat si Mila. Sampai jam 7 tempat si Mila ya kita istirahat, karena baju gue juga udah lepek banget, Bang Iwi gue udah lepek ya kan. Udah basuh kulit banget gitu. Jadi ya dicoba untuk sedikit supaya agak mengeringkan baju lah, lemak-lemak dikit. Ya udah dah, kita ambil keputusan malam ini juga kita pulang ke Jakarta. Kita balik lagi ke Jakarta. Nah di jalan ternyata yang banyak pertanyaan di benak tuh bukan hanya gua aja, hampir semua orang yang di mobil itu punya pertanyaan yang hampir sama gua. Ya kayak istri gua, kayak adik ipar gua, Bangkit pun juga sama gitu. Sebetulnya apa yang sebetulnya terjadi gitu di dalam tragedi ini gitu, yang terjadi dalam ini gitu. Kita sih, gue ngomong dah memang di bedah mobil ya, omongan tetap yang gue pertanyakan itu sebetulnya apa sih yang terjadi dalam tadi itu gitu. Hilangnya itu kenapa gitu kan. Bang Yai pun akhirnya menjawab, aneh, bilang gitu kan. Aneh sebetulnya nggak mau jawab di situ, nggak mau apapun karena ranahnya belum bisa sampai buka di situ. Pertama masih di situ, kedua ada si Mila, aneh ceritain begini begitu, takutnya bikin si Mila mentalnya tuh makin down. Yang terjadi sama Ipin, kata si Bang Yai, di batu itu tempat gue stand itu kayak sebuah portal katanya, portal dimensi antara dunia nyata dan dunia gaib. Nah masuklah si Ipin karena gaib itu ke portal dimensi itu, ke gaib, bukan diculik makhluk astral di situ. Jadi Ipin ini masuk ke dimensinya alam gaib di lembaga. Ketika si Ipin, kata Bang Yai, ketika si Ipin masuk ke dimensi itu, si Ipin melihat kita ya seperti hal biasa. Cuman kita melihat sebaliknya Ipin itu nggak ada. Dan kejadiannya tuh yang si Ipin melihat itu tuh kayak kita tuh biasa aja lah nyari dia gitu. Itu yang dijelasin sama Bang Yai. Di situ tuh
ya antara percaya nggak percaya ya. Ya kalian bisa berpikir seperti apalah terserah, karena gue berpikir ya secara logika pun nggak bakal nyampe, nggak akan pernah kena. Ini antara percaya nggak percaya, karena ibu percaya karena gue ngalamin hal ini, ngalamin situasi ini. Jadi ya kita udah sampai ke Jakarta dengan happy ending, kita pun selamat sampai tujuan, dan kisah yang terjadi dalam hidup gue mungkin sampai situ aja gitu ya. Buat kalian mungkin ya buat pelajaran lah, dimanapun apapun tempatnya, jaga selalu tata krama kita, sikap baik kita, selalu menghargai alam, selalu menghargai siapapun yang ada di situ tanpa sesumbar gitu ya. Gue nggak bisa namanya menasihatin apapun, berbagi pun untuk kalian, kalau yang kalian bisa menerima ya alhamdulillah gitu. Jangan sampai ini terjadi pada kalian. Ya amit-amit kalau ceritanya nggak happy ending kayak gue gitu, amit-amit jangan baik. Oke guys, untuk cerita kali ini gue Abai undur diri dari Tobat Nakal Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.